TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Advokasi Pengacara Publik Tanah Air atau LBH Gapta menduga ada pihak yang mendulang keuntungan dari pandemi COVID-19. Ketua Umum LBH Gapta Richard William mengatakan pihaknya meminta pemerintah bertindak tegas dengan maraknya kriminalisasi masyarakat akibat salah penyampaian informasi terkait virus COVID-19. Pihaknya tak ingin ada warga yang menjadi korban salah tangkap akibat dampak dari kebijakan dan informasi publik yang carut-marut. Pemerintah juga harus memastikan jaminan kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 agar dapat tetap bertahan hidup dan kelangsungan hidupnya terjaga. Selain itu, LBH Gapta menyoroti dugaan adanya pihak yang mengambil keuntungan dengan memanipulasi data dan melakukan pidana korupsi dari dana bantuan COVID-19. Hal ini menurutnya akan membuat rakyat semakin menderita akibat pandemi COVID-19. Richard juga meminta pemerintah memberikan jaminan kepada warga yang mengalami efek samping setelah divaksin, di mana banyak kejadian warga yang bahkan meninggal setelah menerima vaksinasi. Terima kasih kehadiran para media pada malam hari ini. Seiring maraknya kriminalisasi masyarakat akibat salah penyampaian informasi terkait coronavirus 2019 atau yang lebih dikenal COVID-19 dan banyaknya korban meninggal setelah diberi vaksin COVID-19, yang mana mengetuk hati kami selaku aktivis hukum, juga merupakan Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Advokasi Pengacara Publik Tanah Air. Selama ini masyarakat telah dihebohkan terkait adanya coronavirus yang diklaim diketemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada tahun 2019 atau sering kita sebut COVID-19, yang mana virus tersebut hasil mutasi dari hewan, kelelawar, dan lain-lain ke manusia. Padahal coronavirus COVID yang menyerang manusia sudah ada sejak tahun 2017. Sebagaimana dijabarkan dalam buku mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam IPA, SMP, MTS, kelas 8, semester 2, cetakan kedua tahun 2017, edisi revisi. Pada halaman 64 dan 65 yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud RI, di situ diuraikan dengan jelas bahwa penyakit tonsilitis dan faringitis bisa disebabkan salah satunya oleh coronavirus, yang gejalanya mirip sekali apa yang sekarang jadi ketakutan publik. Dikarenakan begitu dahsyatnya coronavirus tahun 2019 atau yang lebih keren disebut COVID-19, dan ini dapat diasumsikan ada kebohongan besar dunia telah terjadi. Menyikapi kasus yang menjerat Dr. Lois Owen yang sempat viral dan ditahan namun dikabarkan dibebaskan kembali, Dr. Lois Owen menyatakan korban yang meninggal selama ini karena COVID-19 bukan karena COVID-19, melainkan karena adanya interaksi antar obat. Hal ini perlu dilakukan uji klinis terbuka, biar masyarakat tahu ada apa di balik semua ini. Karena sudah banyak kasus meninggal, jenazah yang sebelumnya merupakan pasien suspek COVID-19 dan setelah dimakamkan memakai protokol COVID-19, ternyata kemudian hari dibongkar dikarenakan hasilnya negatif COVID-19. Dan ini patut dijadikan pertanyaan, bagaimana soal pertanggungjawaban alokasi dana COVID-19 yang sudah dialokasikan untuk itu? Hanya Tuhan sepertinya yang bisa menjawab. Mengingat kondisi saat ini hidup sudah susah, masa meninggal pun juga harus dibikin susah. Dan yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini, jangan sampai terjadi gesekan sosial di masyarakat dikarenakan urusan perut sudah tidak bisa terkontrol lagi.
Harapan kami melalui media dan medsos, kami ingin mengingatkan semua lapisan masyarakat dan pemerintah supaya harus mulai bisa berpikir bijak dalam menghadapi dan atau menyikapi dampak kebijakan dan informasi publik yang carut-marut ini. Dan jangan sampai ada istilah asal main tangkap lalu dilepas lagi. Ingat dan ingat, bagi pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan pemerintah, mungkin mereka masih bisa tenang dengan dampak COVID-19 ini dikarenakan urusan perutnya masih dijamin oleh negara. Lantas bagaimana dengan nasib masyarakat yang hari ini usaha untuk urusan perut hari ini juga dijamin tidak oleh negara? Terkait korban pasca vaksinasi COVID-19 yang merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap program pemerintah dalam penanggulangan dampak COVID-19, ada tidak jaminannya? Dan kejadian-kejadian di atas sangatlah memprihatinkan dan banyak masyarakat saling konflik dalam pandangan. Gara-gara adanya kesimpang siuran informasi publik yang beredar saling bertolak belakang. Dan ini kami perlu ingatkan. Jangan sampai musibah COVID-19 dijadikan ajang korupsi berjamaah yang intinya bisa menghancurkan masa depan kita semua bangsa Indonesia. LBH Gapta mengajak seluruh pihak memikirkan dampak yang timbul akibat pandemi COVID-19, di mana pemerintah perlu mengantisipasi jangan sampai terjadi gesekan sosial di masyarakat ketika masyarakat semakin tidak dapat terkontrol untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari Jakarta, Tim Liputan TV Harian Nasional melaporkan.